Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil observasi pembelajaran mengenai implementasi kurikulum Merdeka, Deep Learning, dan media digital di SDN Merjosari II. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kurikulum Merdeka, penggunaan pendekatan Deep Learning, serta pemanfaatan media digital dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Melalui presentasi ini, kami akan menyampaikan hasil temuan dan analisis yang kami peroleh selama kegiatan observasi. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Observasi implementasi kurikulum Merdeka, pendekatan Deep Learning, dan media digital di SDN Merjosari II, Kota Malang. Wawancara dan observasi pembelajaran di kelas. Deskripsi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap proses pembelajaran di kelas di SDN Merjosari II, Kota Malang. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai penerapan kurikulum Merdeka, implementasi pendekatan Deep Learning, serta pemanfaatan media digital dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pembelajaran melalui dari strategi yang digunakan guru, keterlibatan peserta didik, penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswi, hingga penggunaan media digital sebagai sarana pembelajaran. Selain itu, wawancara dengan guru dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka dan pendekatan Deep Learning. Melalui kegiatan ini diharapkan dan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembelajaran di sekolah, termasuk bagian media digital, dimanfaatkan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, serta mampu meningkatkan pemahaman dan kemandirian belajar peserta didik. Oke, bagian 2, observasi penguatan karakter dalam implementasi kurikulum Merdeka. Pengamatan pembelajaran yang mengembangkan nilai karakter peserta didik. Deskripsi kegiatan. Kegiatan ini mahasiswa mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas untuk melihat bagaimana guru menerapkan penguatan karakter dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Pengamatan difokuskan pada berbagai kegiatan yang dapat membentuk sikap positif peserta didik, seperti kerjasama, tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, kemandirian, dan kepedulian terhadap siswa. Dalam kegiatan ini juga diamati bagaimana guru membiasakan nilai-nilai karakter melalui metode pembelajaran interaksi dengan peserta didik serta berbagai aktivitas di kelas. Melalui observasi tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai upaya sekolah dalam membentuk karakter peserta didik agar tidak hanya berkembang dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut ketiga, observasi pendekatan Deep Learning. Oke. Jadi kelompok kami kemarin dalam pengamatan kami terhadap proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, reflektif, dan pemahaman dalam peserta didik. Jadi dalam deskripsi kegiatan kami kemarin, kami mahasiswa mengamati penerapan pendekatan Deep Learning dalam pembelajaran, mana Bapak dan Ibu guru di SDN Merjosari II tidak hanya meminta siswa menghafal materi, tapi Bapak guru juga memahami alasan dan proses dari jawaban yang mereka berikan. Terus Bapak Ibu guru juga memberikan pertanyaan yang mendorong siswa menjelaskan menggunakan kata mengapa dan bagaimana itu sesuatu konsep dapat terjadi. Yang berikut itu, siswa juga diberikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa atau muridnya untuk menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi mereka
atau kisah-kisah mereka yang pada setiap harinya begitu. Selain itu juga guru mengajak siswa melakukan refleksi pembelajaran agar siswa atau murid dapat memahami hal-hal yang sudah dipelajari dan kesulitan yang masih dihadapi siswa atau murid. Di sini ada 3 contoh foto yang dimana pertama kami melakukan observasi dan bertanya kepada gurunya langsung, dan yang kedua kami melakukan kunjungan ke kelas bagaimana proses pembelajaran atau pendekatan deep learning di sekolahnya itu, mulai dari pembelajaran dan segala dan macam-macam dan lain-lainnya. Yang ketiga itu potongan ruangan lengkap lab SDN Mojosari 2 ya. Baik, yang keempat, observasi integrasi media digital. Pengamatan menggunakan media digital dalam pembelajaran. Deskripsi kegiatan. Mahasiswa melakukan observasi terhadap integrasi media digital yang digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil pengamatan, guru memanfaatkan berbagai media digital seperti video pembelajaran, slide presentasi, dan aplikasi interaktif untuk membantu peserta didik memahami materi secara lebih efektif. Penggunaan media tersebut mampu meningkatkan minat belajar serta mendorong keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain sebagian sarana penyampaian materi, media digital juga dimanfaatkan untuk meningkatkan interaksi melalui kegiatan kuis dan diskusi berbasis teknologi. Guru berupaya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menyediakan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Agar penggunaan teknologi memberikan manfaat yang optimal, guru memastikan bahwa media digital digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Apabila terdapat keterbatasan fasilitas, guru mengatasinya dengan memanfaatkan sarana yang tersedia di sekolah serta menggunakan perangkat secara bergantian. Observasi keaktifan dan kemandirian belajar siswa. Pengamatan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Deskripsi kegiatan. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan observasi terhadap keaktifan dan kemandirian belajar peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan difokuskan pada partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar, seperti mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam diskusi kelompok. Mahasiswa juga mengamati bagaimana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan arahan dan pendampingan kepada siswa yang mengalami kesulitan sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran yang diterapkan mampu meningkatkan keaktifan rasa percaya diri dan kemandirian belajar siswa. Selain itu, kegiatan diskusi dan kerja kelompok membantu peserta didik mengembangkan kemampuan bekerja sama serta menghargai pendapat orang lain. Evaluasi pembelajaran bersama guru dan diskusi hasil observasi bersama guru. Deskripsi kegiatannya itu, kegiatan ini dilakukan setelah seluruh proses observasi pembelajaran selesai. Mahasiswa bersama guru melaksanakan refleksi dan evaluasi untuk membahas hasil pengamatan yang telah dilakukan selama kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam diskusi tersebut, guru menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka seperti perbedaan karakteristik dan kemampuan peserta didik serta keterbatasan sarana pendukung pembelajaran berbasis digital. Selain itu, mahasiswa dan guru bertukar pandang mengenai berbagai strategi yang dapat diterapkan agar proses pembelajaran tetap efektif, bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru juga menyampaikan bahwa penerapan pendekatan deep learning dan pemanfaatan media digital memberikan dampak positif terhadap motivasi, keaktifan dan pemahaman peserta didik. Melalui kegiatan refleksi
dan evaluasi ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kreativitas dan inovasi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka serta perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Baik, poin ke-7 itu diseminasi hasil observasi pembelajaran, presentasi hasil observasi guru dan pihak sekolah, deskripsi kegiatan. Pada tahap diseminasi, mahasiswa menyampaikan hasil observasi wawancara pembelajaran kepada guru serta pihak sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan terkait implementasi kurikulum merdeka, penerapan pendekatan deep learning, penguatan karakter peserta didik, serta integrasi media digital dalam proses pembelajaran. Melalui presentasi tersebut, mahasiswa memaparkan bagian temuan selama kegiatan observasi, seperti meningkatnya kreativitas dalam kemandirian belajar peserta didik. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan beberapa saran dan masukan yang dapat mendukung pengembangan pembelajaran agar semakin inovatif, integratif, dan bermakna. Kegiatan ini diseminasi ini menjadi saran untuk berbagai informasi dan pengalaman antara mahasiswa dan pihak sekolah, sekaligus sebagai bentuk evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah diamati. Kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Merjosari 2 Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka telah diterapkan dengan baik melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan pendekatan deep learner membantu siswa berpikir lebih kritis dan memahami materi secara mendalam. Sedangkan integrasi media digital membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Secara umum, ketiga aspek tersebut memberikan dampak positif terhadap kreativitas, kearifan, dan kemandirian belajar peserta didik. Berikutnya saran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, disarankan agar sekolah terus mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka melalui penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, khususnya media digital. Guru diharapkan terus mengembangkan pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan pendekatan deep learner agar peserta didik lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Selain itu, peserta didik diharapkan dapat mempertahankan semangat belajar dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.